Waduh, tulisnya gimana nih? Ini ya, setengah pangkat N. Nah, ini 1 min setengah. Ini kan kalau saya tulis, ini 1 min setengah jadi setengah ini ya. Satunya bisa hilang yang di depan. Nah, ini 1 min. Kita terus kayak tadi ya. 1/2 pangkat N. Duanya bisa naik. Setengahnya bisa naik. Berarti kan sisa 2, 1 min setengah N. SN-nya. Berarti dari sini SN-nya ketemu. Limit ya, menuju tak hingga. Ya. Sorry, ini kayaknya cara keliru deh. Harusnya urutannya gini. Saya hapus. Harusnya ini yang di kiri. Tapi sama aja sih sebenarnya. Cuman takutnya maknanya berbeda. Ya. Nah, saya begini. Kurang mirip ya. Nah, ini baru benar. Nah, SN-nya tulis 1 min. Dari sini 2-nya bisa keluar dari limit ya. Limit. Nah, 1 min 1/2 N. Nah, kita hitung limitnya. Ini 2, limit satunya tetap. Nah, ini 1/N-nya masuk, berarti 1 per tak hingga, berarti kan menuju 0 ya. Nah, berarti ini. Nah, artinya ini ya. Barisan jumlah parsial ini ya. Konvergen menuju 2. Gini ya. Maka deret geometri ya, dengan A-nya berapa tadi? A-nya 1, R-nya setengah, konvergen menuju. Nah, maksudnya begitu. Nah, kita coba cek dengan tabel tadi. Nah, kok tabel tadi bilangnya apa? Kalau R-nya kurang dari 1, ya, barisannya konvergen ke 0. Nah, cocok kan? Deretnya konvergen ke A plus 1 min R. Nah, kita coba cek. Konvergen ke A per 1 min R. Coba ya. A-nya berapa tadi? A-nya 1. 1 min R-nya? R-nya ketemu setengah. Kan? Dengan 1/1. Nah, ini hasilnya 2. Sama kan ya? Nah, jadi walaupun kalian punya tabel ini, ya, ada tabel ini ya, tabel cheat sheet ini, seenggaknya kalian ngerti nih cara mengerjakan yang sebenarnya ini bagaimana gitu. Besok kalau ujian langsung begini ya nggak apa-apa, cepet ya, atau mau mengerjakan manual begini ya nggak apa-apa gitu. Jadi tergantung ya, tergantung kalian nantinya gimana. Berarti tadi ada yang salah ya kayaknya, limit
Nah, ini kebalik ya, berarti ya. Harusnya limit deretnya dulu. Nah, limit deretnya bisa dihitung dengan limit barisan parsial. Nah, kebalik. Nah, waduh. Jadi gitu ya kira-kira ya. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Nah, nanti kalian coba nih. Coba ya. Nanti kalian silakan coba deret geometri yang R-nya lebih dari 1. Jadi misalkan mau pakai contoh yang ya. Yang kedua, kok kadang gitu kalau OneNote, nggak tahu apa karena laptop saya yang ini. Dia kan OneNote-nya kan OneNote yang untuk Windows 10. Tuh. Kalau yang OneNote khusus 365 agak beda tampilannya. Terus rada bingung. Kalau pakai Windows 10 agak berat. Tuh. Nah, balik lagi. Nanti coba kalian ini ya, sambil nyatet ya. Nanti coba deret geometri ya. A-nya misalkan 1 yang gampang aja lah. R-nya misalkan 2 gini. Nah, kalian cari konvergensinya. Selidiki konvergensinya. Nanti sambil nyatet ya. Sambil nyatet silakan dilengkapi ini. Nah, sambil dicoba. Harusnya nanti hasilnya apa? Kalau dia barisan ya. Nah, barisannya harusnya hasilnya apa nih? Nah, barisannya harusnya divergen, deretnya, nah, deretnya juga divergen. Jadi hasilnya dua-duanya divergen. Nah, nanti ini silakan dicoba sendiri ya. Ini nanti silakan dicoba sendiri. Mungkin aja nih. Ini silakan dicoba sendiri. Ya. Nah, harusnya hasilnya barisannya divergen, deretnya juga divergen. Nah, sekarang saya ke contoh yang lain. Jadi misalkan nomor 3, selidiki konvergenan. Jadi ini N sama dengan 1 sampai tak hingga. Nah, ini 1 per N kali N plus 1. Nah, misalkan ada deret ya. Ada deret yang polanya seperti ini. Tuh. Nah, ini gimana? Ini kan dia bukan geometri nih. Udah beda bahasan ya. Dia bukan geometri. Nah, terus kayak gini gimana? Kok kayaknya ruwet, Bu? Nah, biar nggak ruwet, kita manipulasi dulu. Kayak waktu integral kemarin ya. Waktu integral kemarin, jadi kita manipulasi dulu. Ini kan berarti AN-nya sama dengan 1 per N plus 1 gini ya. Kita manipulasi dulu.
idenya gimana? Sama kayak integral kemarin. Jadi pembilangnya ini cari yang semirip mungkin sama penyebutnya. Nah, ini kan penyebutnya ada N, ada 1 gini ya. Berarti kita ubah ke N plus 1. Nah, karena di soal ini plus 1, berarti ini dikurangi N. Biar ruas kiri sama kanannya sama. Nah, ini kalau kita sederhanakan, kan jadi begini nih. N plus 1, ini N plus 1, ini ya. Dikurangi N per N plus 1. Udah, ini kalau kalian sederhanakan, N plus 1-nya bisa hilang ya. N-nya hilang. Nah, sisanya apa? Sisanya adalah ya 1 per N minus 1 per N plus 1. Ya, N-nya ketemu ini. Nah, yang ditanyakan apa? Konvergenan sigma ini. Nah, kita jabarkan dulu. Berarti sigma N-nya 1 sampai tak hingga gini ya. 1 per N plus 1. Kita tulis dalam bentuk ini. Sama dengan 1 sampai tak hingga. 1 per N minus 1 per N plus 1. Udah, ini nah, ini kan sama dengan SN nih, ya kan? Ini kan sama dengan SN. Atau gini deh. Bentar. Nggak usah digini aja deh. Nah, ya. Ini kita jabarkan. Kalau N-nya 1, berarti ini kan 1 per 1 ya kan? 1 per 1 min 1 per 2. Ya. Tambah 1 per 2 tambah 1 per 3. Salah, dikurangi. Nah, ini tambah 1 per 3 kurangi 1 per 4. Ya. Nah, 1 per 4 kurangi 1 per 5 sampai ya, 1 per N minus 1 per N plus 1. Ya. Dari sini kan pola nih. 1 plus setengah. Nanti ini habis. Min sepertiga tambah sepertiga ini habis. Min seperempat tambah seperempat ini habis. Min seperlimanya ini habis. Seper N-nya dia otomatis habis. Tinggal 1 dikurangi 1 per N plus 1. Nah, ini kan SN-nya nih. Nah, kan? Oke nih. Terus ini sama dengan SN. Nah, berarti untuk cari kekonvergenan deret, ini berarti langsung aja ya. Cari kekonvergenan deret dari SN ini ya. Nanti sama dengan limit N menuju tak hingga 1 min 1 per N plus 1. Langsung aja, berarti ini 1 min 1 per tak hingga plus 1. Berarti kan 1 per tak hingga. 1 per tak hingga hasilnya 0. Sama dengan 1. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya barisan jumlah parsialnya ini ya. Konvergen menuju
1. Maka atau sehingga ya. Sehingga deret gini ya. Deret, nah sigma 1/n n plus 1 ini ya. Dengan n-nya besar sama dengan 1 ini ya. Konvergen menuju ya, maksudnya seperti ini. Jadi gini ya, runtutan mengerjakannya sama ya kan, cari pola AN-nya ya, pola AN-nya, cari SN-nya, baru kita limitkan. Nah ini beda ya pertanyaannya nih, selidiki konvergenan. Nah ini ada sigmanya nih, ada sigmanya, berarti ini maksudnya ke konvergenan deret gitu. Tapi kalau cuman, nah ini kan geometri ya, selidiki konvergensinya, berarti dia barisan sama deret, tergantung pertanyaannya. Gampang kan sampai sini? Yang sulitnya nyari di SN-nya nih. Nah ini ada contoh lagi nih. Dapat diperlihatkan bahwa deret harmonik. Jadi ada namanya deret harmonik. Ada namanya deret harmonik. Polanya adalah 1/n. Deret harmonik. Yang saya tulis di sini. Deret harmonik. Nah, polanya adalah n ya. Sigma I E I n. N sama dengan 1 sampai tak hingga 1/n. Ya. Nah ini kan kalau dijabarkan 1 tambah setengah tambah 1/3 tambah 1/4 tambah 1/5 tambah 1/6 ini ya, sampai seterusnya. Sampai 1/n. Nah, kita coba cari dulu konvergensi barisannya. Konvergensi barisan. Nah, misalkan, nah ini gampang ya. Ini tinggal limitnya 1/n berarti n hingga an. Berarti limit n menuju tak hingga an-nya adalah 1/n. 1/n berarti ini 0 ya. Berarti barisan harmonik barisan harmonik ya. Barisan harmonik ini ya. Barisan harmonik konvergen menuju sekarang kita cari konvergensi deret. Nah, ini sama kayak tadi ya, rumusnya limit menuju tak hingga dari SN ini ya. Sorry. Jangan saya tulis dulu deh, nanti malah bingung. Nah ini kan tadi
rumusnya limit sigma per n ya. Limit dari sigma per n. Nah, ini yang jadi masalah apa? Kalian lihat nih. Ini polanya, nah pembilangnya cuma 1, penyebutnya cuma n. Kita mau nyari SN-nya gimana? Nah, nggak ada caranya kan ya? Nggak ada caranya kecuali kita jumlahkan ini. Nah, cara jumlahkannya gimana? Ya udah pakai teori kira-kira gitu. Jadi mau nggak mau kita pakai kira-kira gitu. Kira-kira berapa? Karena itu dia beda sama yang soal-soal sebelumnya. Kalau soal-soal sebelumnya itu kan ada polanya ya. Ada polanya entah itu n kali n plus 1 atau 2 pangkat n. Nah, kalau ini kan nggak ada polanya nih. Nah, jadi otomatis ini harus dijumlah sendiri. Nah, oke. Jadi ini saya tulis lagi di sini. Ya. Ini pakai teori kira-kira. Nah, ini boleh. Nah, ini SN ini ya. Nah, menjumlahkannya kiranya gimana? Jadi pakai sifat penjumlahan yang asosiatif. Jadi dikelompokkan. Nah, dikelompokkannya gimana? Jadi ada sifat yang unik dari pengelompokan penjumlahan. Gimana cara mengelompokkannya? Dikelompokkannya sebanyak 2 pangkat X misalkan ya. Jadi mengelompokkannya sebesar 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan seterusnya. Nah, jadi kita kelompokkan nih. Dari sini ya. Ini satunya nggak usah di ini. Dari sini. Nah, ini kan 1 nih. Berarti habis 1, 2 pangkat 1, 2. Nah, mengelompokkan 2. 2 pangkat 2, 4. Nah, ini dikelompokkan 4. 2, 3, 4, berarti sampai 8 ya. Nah, terus dikelompokkan lagi ini. Ini saya tulis saja lah. 8 ya itu harusnya ya. 12 seper 12 seper 12 seper 14 1 per 15 1. Oh gini aja. Berarti kan kalau 8 kali kan sampai seper 16 ya. Nah, tambah titik-titik sampai 1 per n. Nah, ini ada 8 ya. Berarti ini mengelompokkan 1 suku, ini mengelompokkan 2 suku, ini 4 suku, ini 8 suku. Nah, jadi kalau dikelompokkan seperti ini, ya hasil perkiraannya ini pasti dia lebih kecil dibanding darat aslinya. Jadi dia pasti lebih kecil, berarti kan darat aslinya lebih besar ya. Nah, ini 1, ini plus setengah. Nah, terus sifat khusus pengelompokan seperti ini. Jadi, sepertiga tambah seperempat ini pasti dia lebih besar daripada seperempat tambah seperempat. Jadi juga gitu, ini ya pasti dia lebih besar daripada 1/8 tambah 1/8 tambah 1/8 tambah 1/8. Nah, yang ini pasti dia akan lebih besar daripada 1/16. Sampai 1 per n.
Terus kita jumlahkan nih, ya kan? Kita jumlahkan, ini tetap setengah, ini, ya, ini, terus ini, terus ini. Nah, coba kita jumlahkan. Ini sama dengan 1 plus setengah. Nah, ini 1/4 tambah 1/4 dia setengah, ya kan? 1/8 tambah 1/8 tambah 1/8 tambah 1/8 dia setengah, ya kan? Ini 1/16-nya ada 8 kali. Kalau dijumlahkan hasilnya adalah setengah dan seterusnya sampai 1/n. Nah, apa? Jadi ini kan hasil perkiraan jumlahnya, ya kan? Dia kan hasil perkiraan jumlahnya. Nah, hasil perkiraan jumlahnya ini kan dia lebih kecil daripada hasil aslinya, ya kan? Dia lebih kecil daripada hasil aslinya. Nah, hasil perkiraannya aja, ini kalau kalian lihat ya, dia kan akan bertambah setengah terus, ya kan? Walaupun dia nambahnya cuma setengah, tapi kan kalau ditambah terus-terusan, kan nggak bisa dihitung hasil totalnya berapa. Nah, jadi hasil kira-kiranya ini dia udah divergen. Gitu. Hasil perkiraannya dia udah divergen, apalagi aslinya. Nah, ya kan? Padahal yang hijau ini kan lebih kecil nih jumlahnya. Hasil yang hitam ini harusnya lebih besar. Nah, yang lebih kecil aja dia divergen, apalagi yang lebih besar. Jadi kesimpulannya benar bahwa deret harmonik divergen. Jadi emang khusus deret harmonik ini pakai kira-kira ya, kita memperkirakan jumlahnya itu berapa. Dengan cara apa? Dengan cara tadi. Gitu. Kira-kira nih jumlahnya berapa. Tuh. Nah, ya, jadi hasil perkiraannya yang hijau ini. Yang hijau itu lebih kecil. Ya. Hasilnya itu lebih kecil dan dia divergen. Padahal aslinya harmoniknya yang hitam ini itu lebih besar. Gitu. Lebih besar dan jelas dia divergen. Ini khusus ya, khusus untuk deret harmonik. Nah, jadi nggak mesti ya. Lihat di contoh deret harmonik. Barisannya dia konvergen, ya kan? Tapi begitu jadi deret, nah dia divergen. Jadi ini ya, konvergensi barisan sama deret itu nggak ada hubungannya. Nah, kalau dari tadi kan kita ada contoh barisannya konvergen, deretnya konvergen, gini ya. Nah ini barisannya divergen, deretnya juga divergen. Ini konvergen semua ya kan, barisannya divergen, deretnya konvergen, gitu. Nah, ternyata ada kasus di mana barisannya dia konvergen, barisannya konvergen tapi deretnya divergen, gitu. Jadi nggak selamanya barisan konvergen, deret konvergen, nggak. Tuh. Ini tergantung kasusnya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami kira-kira? Bisa dipahami nggak kira-kira? Nggak. Gimana nih, kalian masih nyimak nggak sih? Masih, Bu. Masih, Bu. Iya, oke. Silakan dicoba lagi yang ini ya, yang pink ini nanti silakan dicoba. Nah, Ya, ini oke, ini ada
teori uji divergensi. Oke. Ini ada teori uji divergensi. Kurang, hari ini cuma teori aja nih. Kalau yang sekarang, yang latihannya banyak untuk besok. Teori uji divergensi. Teorema uji divergensi. Nah ini ya, bunyi teorinya apa? Coba kita baca nih. Jika deretnya konvergen, maka limit dari barisannya itu menuju 0. Terus di sini, jika deretnya konvergen, maka limitnya limit barisannya 0. Ini ya, n-nya lebih besar dengan 1. Ini ya. Nah, ini maksudnya apa nih? Jadi, kalau misalkan ada deretnya konvergen, ya, kalau deretnya konvergen, maka limit dari barisannya menuju 0. Maksudnya apa nih? Kalau dikata-katain maksudnya gimana? Jadi, kalau ada deret ya, misalkan ada deret nih, dia terbukti dia konvergen. Kalian cek barisannya. Nah, ternyata suku barisannya ini itu semakin ke kanan, ya, sukunya tuh semakin ke kanan, nilainya tuh semakin kecil. Coba kita cek. Kalau ada deret konvergen, berarti sukunya makin ke kanan, makin kecil, makin mendekati 0 ya. Coba kita cek deret yang konvergen. Mana nih? Ini deretnya konvergen ya. Deretnya konvergen, barisannya, oh, barisannya nggak kelihatan. Nah, kita coba lihat ini ya. Ini contoh deretnya konvergen, ya kan? Oke. Ini deretnya terbukti konvergen, kita cek nih. Barisannya, sukunya itu semakin ke kanan, semakin kecil nilainya. Ya, semakin mendekati 0. Nah, kita cek. 1/2 turun kan ya? Mendekati 0, setengah ke 1/4 mendekati 0, 1/4 ke 1/8 mendekati 0, ya kan? Semakin kecil, 1/8 ke 1/16 dia menuju ke 0. Nah, jadi maksud dari teori tadi itu adalah seperti itu. Nah, tapi kalian harus hati-hati nih. Harus hati-hati dengan statement ini ya. Jadi yang perlu kalian ingat, nih, semoga masih ingat tentang logika matematika. Jika P, maka Q. Ya kan? Jika P maka Q ini tidak sama dengan, ya, tidak akan sama dengan jika Q maka P. Ya enggak? Beda kan ya, ini beda makna. Tapi jika P maka Q ini akan sama dengan negasi Q maka negasi P. Nah, ini yang harus kalian pegang dari statement ini. Nah, jadi maksudnya gimana? Oke, intinya gini. Ini misalkan P, ini misalkan Q. Ini ya. Nah, ini ekuivalen dengan negasi Q maka negasi P. Berarti kalau ketemu limit ya, jika limit dari barisan, ya, kalau limit dari barisannya ini tidak sama dengan 0, nah berarti deretnya, ya, deretnya tidak konvergen atau divergen. Ya kan? Ekuivalen.
Tapi kalau misalkan ketemu kasus yang begini, kalau limit barisannya ini sama dengan 0, itu bukan berarti deretnya konvergen. Kan nggak sama nih artinya. Ya kan? Nah, artinya apa? Kita nggak tahu artinya apa. Nah, ini yang kita pelajari minggu depan. Namanya uji deret positif. Nah, ini yang kita pelajari minggu depan. Nah, ini ada beberapa jenis cara ini. Nah, ini yang kita nggak tahu. Kalau limitnya dia 0, dia bisa jadi divergen, bisa jadi konvergen. Nah, bedakan sama yang atas. Nah, limit barisannya kalau tidak sama dengan 0, pasti dia divergen. Nah, makanya dia nyebutnya teorema uji divergensi. Gitu. Karena yang jadi acuannya itu divergensinya ini. Nah, udah. Nah, ini kok bisa acuannya dari AN-nya. Ya. Bisa acuannya dari AN-nya, padahal yang ditanyakan deretnya. Nah, coba kita cek buktinya ya. Tadi kita punya teori untuk menentukan konvergensi deret, berarti kita harus menentukan konvergensi barisan jumlah parsialnya. Ya kan? Nah, berarti kalau deretnya itu sudah konvergen, ya, kalau jika deret ini ya, misalkan deret AN ini konvergen, gini ya. Nah, berarti kalau deret AN konvergen, otomatis barisan parsialnya ini ya, atau SN ini konvergen, ya kan? Jadi gimana? Nah, berarti kan artinya kalau kita punya limit ini ya, kita punya limit barisan parsial, misalkan limit dari barisan parsialnya SN ini sebesar L. Terus kita punya limit dari barisan parsial, misalkan barisan parsialnya SN-1 sama dengan L. Nah, berarti kalau ini kita kurangi, misalkan N menuju tak hingga N dikurangi SN-1. Berarti ini kan sama dengan limit N menuju tak hingga dari SN gini ya, dikurangi limit N menuju tak hingga dari SN-1. Nah, ini sama dengan L kurang L ya, sama dengan 0. Nah, ini limit SN dikurangi SN-1, ini kan sama dengan limit AN, ya kan? Ini terbukti bahwa ini ya, nah, dengan catatan ini, deretnya konvergen. Ya. Jika deretnya konvergen, maka jelas barisan parsialnya pasti konvergen. Nah, kita punya teori ini, limit SN sama dengan L, SN-1 sama dengan L, nah kita kurangi hasilnya 0. Ini terbukti kalau limit AN sama dengan 0. Ini ya. Nah, jadi contohnya begini. Kalau di PPT ini contohnya gimana nih? Contohnya deret ini dia divergen sebab limitnya tidak sama dengan 0. Oke, kita coba cek.
coba cek nomor 1 n sama dengan 1 sampai tak hingga 2n pangkat 3 akar n 4n pangkat 3 plus n. Nah ini ya, ini di forget. Nah, kita disuruh nyari buktinya, berarti cari limitnya. Ini kok terlalu dempet ini sih. Saya tak turunkan dulu. Kita cari limitnya. Ini ya. Berarti yang kita cari limit dari AN. Ini ya. Limit N menuju tak hingga AN-nya 2N pangkat 3 plus akar N per 4N pangkat 3 plus N. Nah, ini kayak kemarin, karena N-nya kalau dimasukkan ini tak hingga per tak hingga ya, berarti kita bagi dengan pangkat tertinggi. Jadi jangan lupa 2 plus ini berarti 1 per N pangkat berapa nih? 3 kali X sama dengan setengah. Berarti X-nya 1 per 6 ya. Nah ini 1 per 6. Nah, ini N pangkat 3, ini 4 plus 1 per N kuadrat. N-nya ini hilang. Ya. Kalau kita masukkan nilai limitnya, ini 2 tambah 1 per N pangkat 1 per 6. Nah, ini karena tak hingga, berarti 1 per tak hingga dia 0. Ini ya, per 4 plus 1 per tak hingga ini juga 0. Sama dengan 2 per 4. Bener nggak? Oh iya, setengah ya. Sama dengan setengah. Sama kan ya? Jadi kesimpulannya apa? Tidak sama dengan 0. Nah, kesimpulannya, nah ini walaupun dia mencarinya limit barisan, nah kan, tapi karena teori divergensi tadi, dia bisa menyimpulkan deret, ya konvergensi deret. Tapi ketika hasilnya tidak sama dengan 0. Jadi, karena limit N menuju tak hingga gini ya, dari AN sama dengan setengah, tidak sama dengan 0, gini ya. Maka, gini ya. Maka deret AN, deret sigma ini ya. Sigma AN-nya ya sama dengan sigma N pangkat 3 plus N di forget. Nah, jadi maksudnya dari teori begitu. Jadi kalau tadi kan kita menentukan uji konvergensi kan pakai ini ya, limitnya Sn. Tuh. Nah ini dengan adanya uji divergensi, kita bisa cek limit barisan untuk menyimpulkan konvergensi deret. Nah, dengan catatan bisa disimpulkan kalau limitnya hasilnya tidak sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, nah ini nggak bisa disimpulkan nih. Kita harus nunggu minggu depan dulu. Nah, kira-kira kesimpulannya seperti apa? Jadi, maksudnya teori divergensi adalah seperti itu. Nah, kita coba lihat PPT-nya ya. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa kalau limit AN-nya menuju 0, ya, limit AN-nya sama dengan 0,
maka belum tentu deret itu konvergen. Nah, sifat yang ekuivalen dengan teorema tersebut adalah, nah, jika limit AN-nya tidak sama dengan 0, maka, nah, match ya sama yang saya bilang tadi, maka deret AN-nya divergen. Nah, oleh karena itu, teorema tersebut sangat bermanfaat untuk menguji apakah deret divergen, yaitu cukup dengan memeriksa limit dari barisannya, ya kan? Nah, menguji deret divergen cukup dengan memeriksa barisannya. Nah, sama kan ya dengan yang saya bilang tadi. Jadi inti dari beberapa kalimat ini adalah seperti ini. Nah, ini kurang 2 teori lagi. Bentar. Jadi ini ada sifat-sifat kelinearan deret konvergen. Nah, ini maksudnya apa? Ya. Kalau ada dua deret ya, dan dua-duanya konvergen, ya. Jadi ada deret AN konvergen, deret BN dia konvergen. Ini ya. AN konvergen, BN konvergen, dan C-nya adalah konstanta, maka ini ya, jumlahan dari deret tersebut ya perkalian deret dengan konstanta itu juga konvergen. Nah, ini berlaku sifat ini juga. Jadi saya tuliskan soalnya dulu ya. Nanti kita bahas sambil nunggu azan. Baik, Bu. Oke. Sambil dicoba ya. Nah, udah satu aja ini soalnya. Silahkan sambil dicoba.
Oke, kita lanjutkan. Menentukan jumlah deret ini. Ya. Oke. Oke, kita lihat nih. Kita lihat dulu. Bahkannya, jadi ini kan kita pengen membuktikan ya. Membuktikan sifat tadi kalau ada dua deret yang konvergen, hasil jumlah deretnya pasti konvergen, gitu ya. Sedangkan untuk menentukan konvergensi deret, ya kan, kita perhatikan nih sigmanya. Nah, sigmanya harus start dari 1. Sedangkan di soal ini, sigmanya start dari 0. Berarti mau nggak mau, kita harus mengubah bentuknya ya. Sedemikian hingga sigmanya ini startnya dari 1. Nah, caranya gimana? Paling mudah kita jabarkan dulu aja. Warna apa ya? Jelas. Aja deh. Nah, ini misalkan n-nya 0 tak hingga, saya tulis lagi ya biar gampang lihatnya. Oke, kita jabarkan dulu pakai sifat sigma. Nanti bisa dipecah ya penjumlahannya. Tambah sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga. Nah, udah. Ini dari sini koefisiennya bisa keluar dari sigma. Nah, ini ya. 1/6 pangkat n. Oke. Dari sini, nah, dari sini kita ubah sedemikian hingga sigmanya mulai dari 1. Berarti ini kan sepertiga pangkat 0 kan 1, ya kan? Tambah. Nah, ini baru start dari 1. Ya. Tambah. Tambah 1 plus, oh sorry ketinggalan. Tambah 3, 1 plus sigma n sama dengan 1. Nah, ini 1/6 pangkat n. Begini. Ya, dari sini ya, kalian buktikan dulu apakah deret ini ya, apakah deret ini memang deret yang konvergen, gitu ya. Tadi teorinya deret kan ya kan, deretnya. Oke, berarti untuk membuktikannya kita cari SN-nya dulu ya, kayak tadi. Misalkan ini A, ini. Nah, A-nya sigma I sama dengan I terus. Saya itu karena di statistik ya, kalau sigma itu sambungannya kalau nggak I ya J. Jadi kadang-kadang kebawa sampai sekarang. Nah, ini kan kalau dijabarkan sepertiga pangkat 2, 9, ini ya. 1/27, 1/81, sampai tak hingga. Nah, ini kalau kita lihat, ini kan deret geometri ya. Ini kan geometri, nah geometri kan. Ini deret geometri, berarti menentukan jumlahannya, ya, menentukan SN-nya kita bisa pakai rumus. SN A kali 1 min Rn, 1 min R. Tinggal dimasukkan aja, A-nya sepertiga, 1 min R-nya sepertiga juga ya. Sepertiga pangkat N. Nah, per 1 min sepertiga. Ya, kita udah ketemu SN-nya. Nah, kita cari limitnya.
limit n menuju tak hingga dari Sn. Limit n menuju tak hingga. Oke, ini langsung aja ya. Nulisnya pusing. Ini saya keluarkan. 1/3 per 1 min 1/3. Ini ya. Limit n menuju tak hingga 1 min 1/3 pangkat n. Nah. Oke. Ini kan sampai tadi ya. 1/3 per 1 min 1/3. Nah, ini kan berarti 1 dikurangi 1/3 pangkat tak hingga kan 0. Nanti ini hasilnya 1/3 per 1 min 1. Nah, artinya apa? Jadi kan artinya dia konvergen ya. Karena limitnya dia tidak sama dengan 0 ya, limit barisannya. Berarti Sn konvergen. Kan? Atau deret. Ini ya, 1/3 n ini konvergen. Nah, ini dengan cara yang sama pasti 1/6 n-nya juga konvergen. Ya kan? Ini tinggal diganti 1/6, ini 1/6 ini ya. 1/6. Nah, itu diganti aja. Ya. Nah, ini tinggal diganti 6 ini ya. Ganti 6, ganti 6, ganti 6. Ya. Atau kalau nulis pakai tangan ya tulis saja dengan cara yang sama didapatkan 6 ini ya, ini 6. Nah, udah terbukti nih. Jadi dua deret ini ya, ada 2 deret yang konvergen. Terus kita jumlahkan. Nah, kita coba cek apakah jumlahnya juga konvergen. Nah, kita masukkan dari sini ya. Kita lanjutkan. Berarti ini sama dengan ini ya. 1 plus sigma ini jadi ini kan ya. 1/3 1 min 1/3 ini ya. Ditambah 3 1 plus 1/6 per 1 min 1/6. Udah. Dari sini tinggal dijumlahkan. Kan? Tinggal dijumlahkan. Nah, ini kan pasti hasilnya berupa angka nih. Ya kan? Misalkan hasilnya K gini ya. Misalkan hasilnya K. Ini berupa angka ya. K ini konstanta. Nah, terus kalian cek nih. Kalian cek limitnya. Cek limit ya. Berarti limit n menuju tak hingga dari konstanta. Nah, ini kan pasti konstanta itu sendiri. Nah, berarti karena limitnya ini tidak 0, berarti hasil penjumlahannya ini dia konvergen. Nah, jadi terbukti ya, sehingga dia konvergen. Sehingga ini ya, penjumlahan ini terbukti kalau dia konvergen. Tuh. Silakan ditulis sendiri. Nah, kira-kira kayak begitu caranya. Nah, itu yang kelinieran ini ya. Kelinieran konvergen. Nah, ini ada teori satu lagi nih.
dia divergen. Nah, beda sama yang atas ini ya. Kalau yang atas, nah, kalau yang atas dia ada konvergen, dijumlahkan dengan sesama konvergen pun dia tetap konvergen. Ini ya. Kalau yang divergen, dia cuman berlaku ini aja. Cuman berlaku. Nah, kalau ada ada deret divergen, terus ada ini ya, ditanyakan C dikali AN ini, deret AN, di mana deret AN-nya itu divergen, deretnya ini juga divergen. Jadi misalkan contohnya kayak tadi nih, misalkan ada deret 1/4 pangkat N. 1/4 N misalkan. Nah, misalkan ada contoh 1 plus ini aja lah. Ya. Misalkan nanti ada contoh ya, ada contoh deret 1/4 ini ya, N-nya dari 1 sampai tak hingga. Ini harusnya dia divergen. Kenapa? Coba kita pecah ya. Kan ini nih, 1/4 N. Ini kan sama dengan, kalau kita pecah kan begini ya, 1/4 dikali 1/N. 1/4-nya bisa keluar. Ini ya. Nah, ini kan cek nih. Ini dia deret harmonik. Kan? Sedangkan deret harmonik tadi dia divergen. Ya. Divergen. Nah, otomatis ini 1/4 ini dia juga divergen. Ya kan? 1/4 kali hasil yang tadi, nah pasti dia divergen. Nah, selesai. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?